masuk ini 3 kelas? Ya, Bu. Ya, baik. Ibu akan memberikan materi hari ini untuk mengejar materi untuk UTS ya. Nah, minggu lalu hari Selasa, hari Senin, yang mungkin yang hari Senin udah sedikit lebih, yang hari Kamis kemarin ada sedikit kurang, jadi Ibu samakan aja ya, nanti yang hari Kamis bisa baca sedikit lah ya, tambahan dari yang kemarin yang Senin udah lewat. Tapi Ibu akan ulang sedikit ya yang untuk hari Senin supaya jadi bisa masuk semua ya. Baik, Ibu akan share screen dulu. Ya, Ibu akan mulai lagi ya dari pengolahan biologi. Kemarin kita sudah bahas tentang pengolahan biologi itu apa, kemudian ada 3 hal yang penting dalam pengolahan biologi ya, seperti pembatas oksigen, kemudian media tempat melekatkan mikroba, ada yang tersuspensi, ada yang melekat, kemudian sistem aliran ya, ada yang continuous, semi batch dan batch. Nah, kita masuk pada lumpur aktif, karena lumpur aktif ini merupakan salah satu pengolahan biologis yang umum atau banyak digunakan sebagai dasar pengolahan di IPAL-IPAL di industri ya. Nanti adapun pengembangannya tinggal melakukan inovasi yang terbaru ya, tetapi yang lamanya, yang konvensional dasarnya itu adalah lumpur aktif. Nanti pengembangannya ada kontak stabilisasi, ada biofilter ya dan sebagainya. Itu adalah pengembangan yang dasarnya adalah lumpur aktif ya. Nah, kita tahu bahwa lumpur aktif ini adalah suatu jenis pengolahan yang mengubah zat organik yang terlarut menjadi tersuspensi atau terendapkan ya. Jadi zat organik yang larut dalam limbah diwakili oleh zat organik seperti gula ya, yang paling sederhana glukosa C6H12O6 itu akan didegradasi oleh mikroorganisme menjadi CO2 dan H2O dan biomasa sel baru yang bentuknya adalah vlog, yaitu biovlog atau disebut dengan lumpur ya. Jadi hasil akhir dari proses degradasi secara aerob itu adalah lumpur biomasa atau disebut juga biovlog atau vlog biologi, dan ditambah dengan CO2 dan H2O dan NH3 dan sel baru ya. Nah, yaitu artinya apa? Artinya kita mengubah dari terlarut menjadi tersuspensi yang bisa terendapkan, atau lebih tepatnya dari terlarut menjadi yang terendapkan akibat dari siapa? Ya, degradasi mikroorganisme melalui metabolismenya menggunakan oksigen ya. Nah, definisi dari lumpur aktif sendiri di sini dikatakan bahwa sifat dari lumpur aktif ini adalah merupakan pengolahan yang secara aerob dan tersuspensi ya, dan tidak ada media yang melekat di dalamnya sehingga mikroba ini akan berkembang biak di setiap area dari reaktor ya. Jadi di setiap sudut reaktor dia akan bebas bergerak ke sana kemari karena dia tidak menempel di satu media apapun ya. Nah, ini lebih tepat dikatakan bahwa lumpur aktif ini adalah suatu metode pengolahan yang sangat konvensional. Belum ada inovasi apapun dalam pengolahan biologis, dan ini diaplikasikan untuk berbagai industri maupun domestik, sebabkan karena ini operasi dan maintenance-nya itu tidak terlalu besar sehingga banyak orang yang senang dengan menggunakan desain lumpur aktif secara konvensional ya. Nah, pada lumpur aktif ini ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu bahwa
mikroorganisme ini akan menguraikan limbah atau yang disebut dengan zat organik dengan bantuan oksigen dan adanya nutrien ya untuk pertumbuhannya sehingga menghasilkan CO2 H2O, di mana satu sel mikroba ini ditambah dengan satu oksigen dan satu karbon akan menjadi sel baru ya, sehingga mutlak kalau ada karbon ada limbah ya harus ada oksigen ya, karena sebanding ya. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan sel baru atau memperbanyak sel mikroorganisme ya. Nah, kita harus tahu bahwa dalam pengolahan biologi ini ada target ya, berapa konsentrasi mikroorganisme yang harus ada di dalam pengolahan itu ya, khususnya lumpur aktif. Ini kita sudah tahu, yang pada praktikum sudah pernah Ibu sampaikan bahwa range daripada MLPSS itu adalah 1.500 sampai 4.500 mg per liter yang ada di dalam reaktor aerobik lumpur aktif ya, untuk dapat mendegradasi mikroba secara mendegradasi zat organik atau limbah secara optimal ya. Nah, jadi artinya apa di sini? Artinya bahwa mikroba dalam mengolah limbah itu diperlukan juga selain dari C juga nutrisi ya. Karena nutrisi ini mengandung NP kecuali kalau di dalam air limbah itu N dan P sudah terpenuhi. Jadi kita tidak perlu menambahkan N dan P dari sebagai tambahan. Biasanya di IPA kalau NP-nya kurang kita tambahkan urea ya, kita tambahkan urea ke reaktor aerobik ya untuk menambah N dan P, sehingga perbandingan antara BOD NP seperti kita tahu ya 100 banding 5 banding 1, yang udah praktikum pasti akan tahu 100 banding 5 banding 1 ya. Nah, jadi C-nya kita dapatkan dari limbahnya, misalnya limbahnya glukosa, fenol, apapun yang limbahnya mengandung C, kemudian kita dapatkan N dari KNO3, kemudian P kita dapatkan dari K2O4 atau yang lainnya, yang penting ada unsur P dan ada unsur N di dalam air limbah ya, supaya bisa terjadi proses degradasi secara optimum ya. Nah, dengan demikian karena satu atom C dan O ini saling sebanding, maka dapat dikatakan bahwa untuk mengambil 1 mol C, maka pengolahan biologi ini membutuhkan 1 mol oksigen ya. Atau untuk 12 mg karbon dan bahan organik dibutuhkan 32 mg oksigen ya. Nah, banyaknya oksigen yang dibutuhkan itu akan sebanding dengan gambaran tingginya zat organik yang ada di dalam limbah tersebut ya. Walaupun di dalam limbah tersebut kita hanya ketahui BOD oksigen, tetapi itu mengidentikan semakin tinggi BOD berarti semakin tinggi zat organik ya. Jadi ini semacam untuk menafsirkan ya, bahwa semakin banyak oksigen artinya semakin banyak mikroba pengambil oksigen, semakin banyak zat organik yang diuraikan. Jadi bukan menunjukkan berapa jumlah zat organik dalam air limbah, tapi menunjukkan berapa jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasi zat organik dalam air limbah itu. Kalau ini dinyatakan dalam BOD. Kalau mau tahu berapa zat organiknya bisa kita ukur, yaitu dengan angka KMNO4. Yang sudah praktikum BOD akan tahu, karena melalui proses pembebasan reduktor, penentuan angka KMNO4 dan melakukan titrasi dengan metode Winkler. Nah, pada saat kita mengukur angka KMNO4, itulah nilai angka KMNO4. Jadi berapa zat organik yang ada di dalam limbah itu sesuai dengan angka KMNO4 yang kalian dapatkan sebelum proses titrasi dengan metode Winkler. Masih ingat kan waktu BOD kalian membebaskan reduktor, elemennya ditambahkan beberapa bahan kimia, dipanaskan ya, kemudian setelah itu kalian menambahkan sampel dan diukur zat organiknya berapa. Nah, itu adalah angka KMNO4 ya. Tapi kalau BOD sendiri ya, jadi berapa banyaknya oksigen ya, itu adalah menunjukkan berapa banyaknya zat organik yang ada di dalam limbah ya. Dan di sini BOD menjadi patokan bahwa semakin tinggi BOD, semakin tinggi zat organik, apalagi di atas baku mutu, maka dianggap sebagai limbah yang mencemari ya. Nah, sebagai gambaran bahwa dalam proses metabolismenya mikroorganisme itu
mengeluarkan enzim yang disebut dengan enzim ekstraseluler. Jadi enzim ekstraseluler yang ada dalam mikroba ini adalah enzim yang berpotensi untuk mendegradasi zat organik menjadi CO2 dan H2O. Jadi dengan tahapan adalah mengabsorb dulu makanannya, ya, akan mengabsorb makanan ini, kemudian setelah masuk ada oksigen, kemudian ada oksigen, kemudian akan ada degradasi ya oleh enzim tadi, kemudian setelah itu dihasilkan lapisan biofilm yang di dalamnya akan ada tumbuh mikroorganisme yang cukup banyak, dan kemudian dihasilkan juga CO2 ya, H2O dan NH3 dan sel baru ya. Jadi ini adalah degradasi dari mikroorganisme. Jadi partikel itu sebagai makanan ya, C ya, akan diambil oleh enzim ekstraseluler ini, akan diubah ya menjadi H2O, CO2 dan NH3 dan juga sel baru ya dengan bantuan adanya oksigen ya, dan membentuk apa? Membentuk lapisan biofilm yang menandakan bahwa itu adalah hasil degradasi, karena biofilm ini kita anggap sebagai vlog atau biovlog ya. Kalau dalam pengolahan yang melekat ini adalah biovlog yang ada biofilmnya di atas permukaan media ya, itu namanya biofilm. Nah, sistem lumpur aktif ini adalah dilengkapi dengan tangki aerasi yang dilengkapi dengan bak pengendap yang disebut dengan clarifier atau secondary clarifier ya. Fungsi dari secondary clarifier adalah mengendapkan lumpur hasil pengolahan aerobik dengan lumpur aktif menjadi biomasa atau biovlog ya, diendapkan di bak pengendap kedua. Jadi ada limbah masuk ke bak aerasi, di sini akan ada aerasi ya, nandakan bahwa itu adalah proses aerob, harus dicukupi kan oksigennya harus 1 sampai 4 mg per liter, MLSS-nya adalah 1.500 sampai 4.500, kemudian pH-nya adalah 6 sampai 8, kemudian suhunya ada suhu kamar ya, dan kemudian diyakini adanya oksigen ditambahkan aerasi, baik aerasi permukaan atau aerasi yang masuk ke dalam, dan nanti setelah terbentuk biomasa akan bergerak ya secara kontinu menuju ke bak pengendap 2. Apa yang terjadi di sini adalah terjadi pemisahan lumpur tadi dengan effluent yang sudah bersih keluar ke badan air melalui proses sedimentasi. Kemudian yang lumpurnya sendiri itu tidak semua dibuang, tetapi dikembalikan sebagian ke bak aerasi dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan antara F per M, food per microorganism ya. Jadi F per M, food per microorganism itu harus mempunyai rasio yang tepat, yaitu 0,2 sampai 0,5 kg MLSS per kilogram miligram BOD per kilogram MLSS ya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya mikroorganisme berkembang biak dengan baik. Nanti kita akan tahu kalau lebih kecil seperti apa, kalau lebih besar seperti apa. Jadi yang paling bagus adalah 0,2 sampai 0,5. Nah, agar capai 0,2 sampai 0,5, makanya lumpur harus diresirkulasi ya sampai dengan 70% atau 50% ya, itu boleh kita resirkulasi, tujuannya untuk menyeimbangkan tadi ya. Dan sebagian dari lumpur yang tidak diresirkulasi dibuang ke pengolahan lumpur ya, karena dianggap sebagai biomasa yang sudah mati ya, dianggap jadi biomasa yang hidup dan mati dikembalikan, tapi yang hidup dan mati juga dikeluarkan ya, supaya terjadi keseimbangan sehingga tidak menumpuk di dalam tangki aerosi, tidak menumpuk biomasa yang sudah mati, artinya mikroba yang mati saja. Tetapi diharapkan juga di sini hanya sebagian kecil karena diresirkulasi untuk dibuang, sebagian dikembalikan. Jadi harapan kita adalah dengan sistem membuang dan mengembalikan bahwa tidak terjadi penumpukan mikroorganisme yang sudah mati dalam tangki aerasi. Karena apa? Karena pada saat kita mengukur MLVSS, kita tidak tahu apakah mikroorganisme yang terukur itu adalah yang sudah mati atau yang masih hidup ya. Nah, sehingga untuk menjaga keseimbangannya dan menjaga keakuratannya, maka sebagian dibuang. Nah, dalam proses lumpur aktif ini ada
faktor-faktor penting ya yang perlu kriteria perancangan yang perlu kita pelajari ya di sini, atau kita ingat ya bahwa ada yang namanya beban volumetrik ya, atau beban volumetrik ini besarnya harus 0,4 sampai 0,8 kg BOD per hari per meter kubik ya. Sedangkan MLSS yang ada dalam tangki aerasi itu besarnya sekitar 1.500 sampai 4.500 mg per liter atau 4.000 ya. Kemudian F per M rasio 0,2 sampai 0,5 kg BOD per hari per kilogram MLSS. Kemudian waktu tinggal atau HRT, high retention time, itu adalah 4 sampai 8 jam. Kemudian recycle yang bisa dikembalikan yang tadi disampaikan adalah 50 sampai 100%. Kemudian suplai udara cara aerasi difusi itu besarnya adalah 50 sampai 55 meter kubik per kilogram BOD terambil. Kemudian suplai udara cara aerasi adalah menggunakan range 0,8 sampai 1,1 kg O2 per kilogram BOD terambil ya. Waktu tinggal lumpur di dalam tangki aerasi dan tangki sedimentasi adalah 5 sampai 10 hari. Kemudian limbah lumpur ini adalah 0,4 sampai 0,5 kg BOD yang terambil, dan efluen pengambilan BOD itu berkisar, efisiensi pengambilan BOD akan berkisar 85 sampai 95%. Nah, ini adalah kriteria perancangan yang dipakai untuk mendesain bak lumpur aktif agar mempunyai efisiensi sekitar 85 sampai 95%. Jadi kalau efisiensi pengolahan dari lumpur aktif itu tidak menghasilkan sekitar 85 sampai 95%, artinya desain itu ada yang menjadi masalah, ya harus didesain atau mungkin mengoperasikannya tidak sesuai, maka harus dievaluasi kembali kinerjanya ya. Yang baik itu adalah 85 sampai 95%. Nah, kemudian bagaimana kita mengontrol ya kondisi-kondisi ini pada IPAL di lapangan ya. Jadi kita harus mengetahui beberapa rumus yang penting di dalam operasi IPAL ini, yaitu tentang variabel operasional. Jadi variabel operasional yang paling sering digunakan dalam lumpur aktif itu adalah beban BOD, FLM, HRT, umur lumpur, dan SVI, yaitu Shard Volume Index ya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Jadi ini adalah skema lumpur aktif dengan sebagian saat dikembalikan untuk mempertahankan FLM-nya. Jadi di awal ini kita lakukan sampling sebelum masuk ke IPAL. Kita ukur dulu berapa debit yang masuk, kemudian kita ukur berapa konsentrasi TSS yang masuk dan berapa BOD atau COD yang masuk ke dalam bak lumpur aktif ini. Kemudian nanti sudah itu kita ukur juga di effluent dari keluaran sedimentasi, kita ukur juga berapa BD effluentnya, berapa padatan suspensi effluentnya, dan berapa Q yang keluar effluentnya, dan dari sini kita bisa menghitung berapa efisiensinya dengan cara misalnya ini kita ukur parameter BOD atau COD ya, BOD COD yang keluar dibagi BOD COD yang masuk dikurangi. Maksud Ibu gini, BOD COD yang influent dikurangi dengan BOD COD yang keluar dibagi dengan BOD COD yang masuk kali 100%, itu adalah efisiensi ya. Kemudian di dalam tangki lumpur aktif ini kita bisa mengukur berapa SVI atau Shard Volume Index yang terjadi dalam lumpur aktif yang mengindikasikan lumpur aktif itu baik atau tidak. Kalau kita sudah mengukur SVI tidak pada range-nya, maka kita perlu mempertanyakan dari mana sumber tidak baiknya SVI ini tidak sesuai dengan yang dianjurkan, karena SVI ini menentukan efisiensi pengolahan. Jadi kalau SVI-nya jelek ya efisiensi pengolahannya jelek. Nah, ini menjadikan indikasi. Jadi caranya bagaimana? Kita hanya mengambil 1000 ml air limbah di dalam tangki aerasi yang bercampur dengan mikroba. Kita ambil, kemudian kita masukkan dalam kerucut in-house selama setengah jam. Kita tunggu sampai si serat itu terpisah, ya lumpur di bawah dan di atas zona yang bersih. Nah, kemudian nanti diukur berapa
konsentrasi daripada lumpur yang ada. Nah, itu ketahuan, kita masukkan dalam rumus, maka kita tahu berapa SPI-nya. Ya, jadi SP30-nya berapa, itu kalikan debit, maka kita akan tahu berapa SPI-nya. Nah, itu masuk dalam range nggak? Kalau nggak masuk dalam range, ya berarti kondisi lumpur aktif tidak dalam kondisi yang baik, ya. Nah, makanya itu dilakukan di bak aerasi, sehingga di bak aerasi ini kita perlu sampling SPI, perlu sampling pH, perlu sampling DO, perlu sampling MLSS dan atau MLPSS, juga perlu sampling COD, ya. Walaupun COD-nya bisa kita sampling di influent dan keluaran dari lumpur aktif atau keluaran dari sedimentasi, tapi kita juga bisa lakukan pada tangki aerasi sebagai pembanding, ya, untuk menyatakan berapa periode yang terambil. Kemudian dalam bak sedimentasi ada lumpur di bawah yang akan diresirkulasikan. Dari sini kita bisa mengukur berapa total suspended solid yang ada di dalam lumpur dan berapa debit limbah yang akan diresirkulasi, yang tadi Ibu sebutkan 50 sampai 100%, ya. Kemudian yang dibuang itu adalah berapa. Nah, ini adalah parameter yang ada di dalam lumpur aktif sebagai parameter kunci untuk menentukan apakah lumpur aktif ini bekerja dengan optimal atau tidak. Nah, kemudian sering sekali ya ada masih kebingungan apa bedanya MLSS dan MLVSS. Yang jelas bahwa MLSS itu adalah mikroba yang tersuspensi, ya, dicampur dengan adanya organik, ya, di dalamnya ada material mineral, ya, dan ada juga material-material lain yang dianggap terikut di dalam lumpur aktif, ya. Sedangkan MLVSS itu adalah murni mikroorganisme, baik itu yang hancuran, yang hidup maupun yang mati, dan mungkin juga ada material organik yang residu maksud Ibu, ya, residu yang tidak dapat degradasi. Itu adalah bedanya. Jadi kalau kalian melakukan praktikum di lab mengukur MLSS dan mengukur MLVSS atau VSS, nah itu artinya kalian mengukur berapa konsentrasi mikroorganisme, ya, lebih tekankan kepada mikroorganisme walaupun ada bahan organik sedikit di dalamnya residu itu, ya, tapi yang kita utamakan adalah sebagian besar adalah mikroorganisme yang ada di dalam air limbah, ya. Nah, jadi itu bedanya MLSS dan MLVSS. Nah, ini ada rumus-rumus yang paling sering digunakan yang disebut dengan beban BOD atau BOD loading rate, ya. Nah, BOD loading rate ini adalah, atau beban BOD ini adalah debit yang masuk ke dalam IPA dikalikan dengan konsentrasi dari konsentrasi daripada BOD yang masuk dibagi dengan volume bak dalam satuan meter kubik, ya, sehingga satuannya semua adalah kilogram per meter kubik per hari, ya. Ini adalah beban BOD. Jadi ada debit. Pada saat Ibu menanyakan berapa beban BOD yang masuk ke dalam tangki lumpur aktif, kalian harus tahu berapa debitnya, berapa volumenya. Kalau ada volume dia tidak diberitahu di soal itu, berarti kalian harus menghitung waktu tinggal, ya, karena debit sama dengan volume dibagi waktu tinggal. Atau kalau tidak ada waktu tinggal, mungkin ada volume, atau terbalik, ya, semuanya. Jadi salah satunya bisa dicari dari situ, ya. Nah, waktu tinggalnya berapa, kemudian volumenya bisa dicari kalau ada debitnya. Jadi beban BOD itu adalah debit air limbah dikalikan dengan konsentrasi BOD saat masuk ke dalam IPA dibagi dengan volume tangki aerasi itu, ya, di mana satuan beban BOD adalah kilogram per meter kubik per hari. Nah, harus berapa beban BOD yang baik dalam tangki lumpur aktif? Kita lihat rancangan kriteria desain ini. Nah, beban BOD itu adalah 0,4 sampai 0,5 kg BOD per hari per meter kubik. Nah, ini, ya, jadi ini fungsinya ini adalah untuk melihat harus berapa. Kalau tidak sebesar ini, ya boleh aja, tetapi pasti efisiensinya tidak akan sebaik seperti efisiensi pada umumnya lumpur aktif, yaitu 85 sampai 95%. Kemudian yang berikutnya adalah F per M.
EPRM ini adalah menunjukkan jumlah zat organik atau BOD yang dihilangkan dibagi dengan jumlah massa mikroorganisme di dalam bak aerasi ya atau reaktor. Rumusnya apa? Adalah debit dikalikan dengan BOD saat masuk dikurangi BOD keluar dari tangki aerasi dibagi dengan MLSS yang ada dalam tangki aerasi dikalikan dengan volume tangki aerasi ya. Sehingga satuannya apa? Di sini sehingga satuannya itu nanti bisa kalian hitung ya, satuannya itu berapa, yaitu tadi yang Ibu sampaikan 0,2 sampai 0,5 kilogram ya dari BOD per kilogram dari MLSS per hari. Jadi kita lihat ya di sini EPRM satuannya adalah 0,2 sampai 0,5, ada yang mengatakan 0,3 ya. BOD per hari per kilogram meter kubik dari air limbah ya. Jadi itu adalah satuan dari EPRM rasio. Ya, jadi berapa kilogram BOD per hari per kilogram MLSS ya, yang ada di dalam air limbah. Nah, kemudian ada lagi penjelasan mengenai EPRM ya. Rasio EPRM dapat dikontrol dengan cara mengatur laju alir resirkulasi. Jadi kalau EPRM-nya tidak sesuai dengan yang kita inginkan di dalam kriteria perancangan, kita bisa mengatur dengan meresirkulasikan debit ini divariasikan ya, apakah dibesarkan, apakah dikecilkan, tapi pada umumnya cenderung untuk dikecilkan supaya menghasilkan EPRM yang ideal ya. Nah, kalau misalnya pengolahan dari air limbah ini dengan EPRM yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka akan mendapatkan hal yang kita tidak inginkan ya. Misalnya pada saat EPRM itu rendah menunjukkan bahwa mikroba dalam kondisi lapar ya, karena jumlah makanannya kurang dibanding jumlah mikroorganismenya. Dan sebaliknya ya, bila EPRM-nya itu tinggi, maka makanan yang banyak, mikroorganisme yang kurang, itu pun juga nggak akan seimbang. Oleh karena itu, maka bagaimana kita mengatur EPRM supaya pada kondisi yang diharapkan dengan cara meresirkulasikan EPRM ini ke tangki aerasi dari lumpur yang dihasilkan dari bak sedimentasi sebagian ya. Nah, itu kita atur dengan debit resirkulasi sehingga EPRM-nya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian HRT atau High Retention Time, waktu tinggal hidrolik. Nah, ini adalah digambarkan sebagai waktu tinggal rata-rata yang dibutuhkan oleh larutan influent atau limbah pada saat baru mulai masuk sampai dengan keluar dari tangki aerasi. Nah, kemudian nilainya ini berbanding terbalik dengan laju pengenceran ya. Jadi dilusinya ya, seperti di sini disebutkan HRT itu sama dengan V per 1 per D atau sama dengan V per Q ya. Jadi waktu tinggal kan sama dengan volume tangki aerasi dibagi debit atau sama dengan 1 per dilusi, 1 per laju pengenceran. Jadi kita bisa menghitung HRT itu bisa dari 1 per D juga atau bisa dihitung dari V per Q. Kalau volume diketahui maka Q diketahui, dapatlah HRT. Dan nilai HRT tadi sudah kita ketahui bahwa harus berapa di antaranya. Di sini kita lihat HRT itu adalah sekitar 4 sampai dengan 8 jam ya. HRT yang dalam tangki aerasi 4 sampai 8 jam. Ini dan 4 sampai 8 jam ini adalah waktu yang paling baik untuk limbah tinggal di dalam tangki aerasi. Kemudian ada yang namanya umur lumpur ya. Umur lumpur. Nah, umur lumpur itu atau slug age namanya ya. Itu sering disebut dengan waktu tinggal rata-rata sel di dalam tangki aerasi dan bak sedimentasi ya.
parameter ini menunjukkan waktu tinggal yang mikroorganisme selama di dalam sistem lumpur aktif. Nah, di sini jika HRT itu menentukan waktu tinggal di dalam bak aerasi dalam waktu jam, maka waktu tinggal sel mikroba dalam bak aerasi dapat dinyatakan hitungannya dalam hari, sekian hari. Yang paling baik itu 5 sampai 15 hari ya. Nah, parameter ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan mikroba ya. Dan umur lumpur ini dapat bervariasi antara 5 sampai 15 hari untuk sistem lumpur aktif konvensional ya. Jika umur lumpur itu lebih kecil dari 5 hari atau 3 hari, itu biomasa kurang cukup tebal ya. Jadi sehingga akan menimbulkan bulking salt ya, salt yang akan mengampung ke atas dan kemudian ter-waste out dan akhirnya efisiensi dari pengolahannya akan rendah. Tetapi jika umur lumpur lebih besar dari 15 hari, apa yang akan terjadi? Vlog partikel yang terbentuk atau biovlog ini kecil-kecil, jadi sulit mengendap. Ini juga akan mempengaruhi efisiensi karena keluar ke waste out ke badan air ya. Nah, jadi dengan demikian waktu tinggal mikroba dalam tangki aerasi dan dalam tangki sedimentasi atau dalam sistem lumpur aktif harus berkisar 5 sampai 15.000 atau 3 sampai 15 hari ya. Nah, lumpur ini didefinisikan sebagai rumusnya adalah MLSS kali dengan volume dibagi dengan SSE yang tadi yang di effluent, SS yang keluar ke badan air dikalikan dengan Q yang keluar ditambah dengan SSW yaitu SS yang ada di lumpur ya di bak pengendap, kemudian dikalikan dengan laju yang diresirkulasikan. Nah, ini kita masukkan semua nilai-nilai ini, kalau kita ketahui maka kita dapat nilai berapa umur lumpur dalam hari ya. Dan harus pada 3 sampai 15 hari. Jangan di luar itu karena tadi sudah dijelaskan kalau lebih besar apa yang terjadi, lebih kecil apa yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah salt volume index atau yang disebut dengan SVI ya. Salt volume index atau SVI ini merupakan indikator yang paling baik, mudah sekali untuk dilakukan dan sangat mudah didapat informasinya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, 1000 ml air limbah yang bukan air limbah, lumpur dalam tangki aerasi diambil, kemudian kita masukkan ke kerucut InHop selama setengah jam kita tunggu, kemudian kita akan mendapatkan berapa volume yang lumpurnya dan kita bisa hitung berapa miligram per liter ya. SW30 ini yang mengendap ini berapa miligram per liter, kemudian nanti kita masukkan ke dalam rumus, misalnya SW ini didefinisikan sebagai salt volume selama 30 setengah jam 30 menit, kemudian dikalikan dengan konversi satuan yaitu 10 pangkat 3 mg per gram dibagi dengan MLSS dalam satuan miligram per liter akan menjadi berkisar sekitar berapa gitu ya. Misalnya tergantung, misalnya di sini contohkan kita mengambil 1 liter air dalam tangki lumpur aktif, kemudian kita masukkan ke kerucut InHop, kita diamkan setengah jam atau 30 menit, maka hasilnya itu setelah diukur volume lumpur adalah 285 ml. Kan kalian membaca ya, yang sudah praktikum koagulasi flokkulasi, kalian bisa membaca itu berapa volumenya, ada garis-garis volume. Nah, itu kita baca misalnya 285 ml, kemudian kita masukkan ke dalam rumus sebagai SW30, kemudian berapa MLSS kita ukur juga, kemudian ternyata 2380 mg per liter, kita bagi dengan 2380 mg per liter dikalikan konversi dari miligram ke gram yaitu 1000, akhirnya kita bisa mendapatkan nilai dari SPI itu berapa mililiter per gram. Nah, SWI yang terbaik itu adalah berkisar 80 sampai 150 mililiter per gram ya. Ini juga ada maknanya ya, kenapa harus demikian. Jadi ada berarti kalau di atas ini ada sesuatu yang akan terjadi, di bawah ini juga sesuatu yang akan terjadi, dan biasanya adalah mempengaruhi efisiensi dari kualitas air limbah yang diolah ya. Jadi misalnya lebih besar dari
150 itu akan terjadi bulking sludge, misalnya kalau lebih kecil akan terjadi apa gitu ya. Nah itu menyebabkan salt volume index menjadi suatu indikator yang harus dipenuhi dalam lumpur aktif ya. Nah ini ada pengendalian proses lumpur aktif ya. Itu kalau misalnya kita ingin kondisi lumpur aktif ini dalam kondisi yang terpantau baik setiap saat ya, maka operator ini harus melakukan pengambilan sampel ya, sampling dengan frekuensi yang sering ya. Seperti misalnya COD itu diambil di input bak aerasi, kemudian di output bak aerasi setiap hari ini untuk menghitung berapa COD yang terambil selama di dalam proses lumpur aktif. Kemudian BOD-nya juga sama, sebelum masuk ke tangki aerasi, sesudah keluar ke tangki aerasi, ini juga setiap hari diharapkan seperti itu supaya dapat informasi berapa berapa BOD atau COD yang terambil. Tetapi ada juga beberapa industri yang melakukan hanya 1 bulan sekali ya. Mengapa? Karena dianggap BOD itu kan analisisnya lama, 5 hari ya. Jadi kalau tiap hari nanti akan menumpuk sampel-sampel yang ada di dalam lab, sehingga dibuat biasanya setiap bulan. Kalau COD kan cepat 2 jam ya, jadi bisa dilakukan setiap hari. Nah kalau SS ini adalah lumpur yang ada di bak aerasi, sehingga kita mengukur SS ini di input sebelum masuk dan di output sesudah keluar dari bak aerasi. Dan ini juga setiap hari atau setiap minggu ya, kalau tidak bisa setiap hari karena kita menggunakan oven ya. Oven juga nanti bisa penuh karena 1 jam, sehingga cukup dengan 1 minggu. Kemudian pH. Nah pH ini kita ukur di input bak aerasi, di bak aerasinya, dan di output dari bak aerasi untuk mengetahui apakah pada proses lumpur aktif ini proses operasi berjalan dengan kondisi yang optimum ya. Karena apa? Karena mikroba akan berkembang biak dengan baik apabila pH optimum tercapai ya. Nah ini bisa setiap hari karena mudah ya, tinggal mengambil dicelupkan ke pH meter, akan ketahuan berapa nilai pH-nya. Kemudian DO, disop oksigen. Disop oksigen ini juga dilakukan pengukurannya yaitu di dalam bak aerasi saja, karena sebelumnya kan nggak ada aerasi, sesudahnya juga nggak ada aerasi, jadi pada bak aerasi saja, dan ini bisa dilakukan setiap hari ya, karena tinggal dicelupkan ke alat diometer, kita tinggal baca berapa. Nah kalau MLSS ini juga di bak aerasi saja, dan ini bisa setiap hari ya. Kemudian SP30, salt volume index 30 itu di bak aerasi bisa setiap hari, karena ini penting untuk mengontrol efisiensi dari bagaimana kualitas effluent ya, mengontrol dari SPI tadi yang kita hitung tidak boleh besar dari 120 ml per gram. Kemudian suhu ya atau temperatur ini di bak aerasi juga diketahui, yaitu untuk mengetahui berapa kondisi temperatur suhu yang ada dalam tangki aerasi, karena ini menentukan juga kondisi operasi optimum untuk mikroba. Kalau tinggi temperaturnya bisa yang bekerja adalah mikroba fakultatif ya atau anaerob, tapi tidak mungkin ya kalau anaerob karena ada oksigen, jadi kemungkinan takutnya di fakultatif. Kemudian ini dilakukan juga setiap hari karena tinggal mencelupkan termometer, kemudian ketinggian dari lumpur. Nah ini penting ya, ketinggian lumpur ini akan menentukan berapa kualitas effluent SS yang keluar dari bak sedimentasi ya. Karena kalau ketinggian daripada lumpur itu di bawah yang kita harapkan ya, itu misalnya rendah gitu ya, berarti nanti kekurangan efisiensinya berkurang karena dianggap tidak banyak yang mengendap. Tapi kalau lumpurnya terlalu banyak juga dikhawatirkan di sini terjadi luapan keluar naik ke atas ke permukaan, keluar ke bak ke badan air. Jadi memang ketinggian lumpur itu ada nilainya berapa, ya, sekitar berapa meter atau berapa kalau baknya dalam, kalau baknya rendah ya dalam satuan di bawah 1 meter ya, berapa ketinggian daripada lumpur yang harus ada di dalam bak
sedimentasi ya. Nah, kemudian ada satu lagi itu laju alir. Laju alir ini kita ukur di input sebelum masuk bak aerasi, return slot pada saat akan kembali ke aerasi sebagai key recycle dan sebagai key effluent ya. Kita ukur ya. Harapan kita adalah key yang dikembalikan itu akan merupakan selisih dari key yang masuk dan key yang dikeluarkan ya, walaupun key masuk dan keluar harusnya sama, tetapi kita tahu berapa key recycle dari lumpur yang ada ya. Nah, ini harus 50 sampai 100%. Nah, ini ada problem-problem pada lumpur aktif ya. Ibu tidak akan memberikan secara detail semua, kalian tinggal baca aja, tapi secara umum bahwa permasalahan problem yang ada di tangki aerasi itu penyebabnya ada dispersed growth, jadi pertumbuhan yang mendispersi ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan gelembung udara ya. Jadi ada gelembung udara di tangki aerasi. Kadang-kadang ada rising sludge ya, sludge yang naik. Ada juga terbentuknya foam ya dan scum busa ya. Dan ada juga terbentuk flamentos bulking atau bulking sludge. Kemudian ada juga pinpoint flock. Nah, semua ini akan menurunkan kualitas effluent. Maka dari semua kejadian yang ada dalam keluaran dalam tangki aerasi atau bak sedimentasi ini harus dihindari ya. Nah, sebagai contoh di sini ya, satu aja Ibu berikan contohnya. Misalnya ada pertumbuhan terdispersi atau disebut dengan dispersed growth. Nah, ini penyebab masalah ini biasanya adalah mikroorganisme yang ada di dalam sistem lumpur aktif ini tidak membentuk vlog yang cukup besar, tetapi terdispersi kecil-kecil menjadi vlog yang sulit untuk diendapkan karena terlalu kecil. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah effluent yang dihasilkan masih mempunyai nilai SS yang tinggi ya, karena sebagian keluar sebagai effluent ya. Dan di sini bak pengendap ini tidak berfungsi dengan baik ya, akibat dari tadi terbentuknya vlog-vlog yang kecil ya, atau disebut dengan dispersi growth, pertumbuhan. Nah, ini kita harus tahu bagaimana menanganinya gitu ya. Bagaimana menanganinya supaya vlog yang terbentuk tidak kecil-kecil. Nah, itu kita harus lihat. Barangkali aerasinya, DO-nya itu terlalu besar ya, sehingga memecahkan vlog yang sudah terbentuk ya, atau pengaduknya, kecepatan putarnya terlalu besar ya, pengaduk aerasi misalnya ada pengadukan. Nah, itu dilihat. Jadi kita tahu dulu penyebab masalahnya dari mana, kemudian pengaruhnya ke sistem apa, dan bagaimana kita melakukan pengendalian. Nah, itu contohnya. Ini banyak ya. Nanti kalian bisa membaca. Jadi contoh lagi, satu lagi lah ya. Misalnya ada gelembung udara ya di bak aerasi dan dia bergolak di seluruh permukaan, baik ukuran gelembung lebih besar dari 1,5 cm ya. Nah, ini kemungkinan dari penyebabnya adalah aerasi yang berlebih ya. Jadi adanya gelembung yang besar-besar di dalam bak aerasi akibat adanya aerasi yang berlebih, dan ini apa yang kita lakukan adalah kita harus memeriksa DO-nya ya, apakah DO-nya terlalu besar. Kemudian setelah itu kita lihat kondisi dari aeratornya apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, dan kemudian nanti tindakan mengerjakannya adalah mengurangi jumlah udara, dikecilkan ya jumlah DO yang masuk ke dalam bak aerasi, disesuaikan dengan target yang direncanakan oleh kriteria desain, yaitu 1 sampai 4 mg per liter. Nah, itu contohnya ya. Dan semua dari semua dari kejadian-kejadian yang tidak wajar di dalam tangki aerasi ataupun bak sedimentasi, maka kita harus tahu dulu dari mana sumbernya dan bagaimana mengendalikan, karena itu akan mempengaruhi kualitas effluent dari tangki lumpur aktif ya, sehingga tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita merencanakan 85 sampai 95 tidak akan tercapai kalau kondisi ini terjadi. Nah, penyebabnya harus diketahui, dan bahkan ya kondisi yang mekanik ya, misalnya kenapa
efluen tadi ya, serpihannya kecil-kecil, kemudian nilai BUD juga belum turun ya, TSS-nya juga belum turun. Nah, ini penyebabnya mungkin aja aeratolnya tersumbat ya, oksigennya tersumbat. Jadi oleh karena aerotol dengan nusul-nusul mungkin aja tertutup oleh lumpur sehingga kita harus bersihkan. Makanya dalam bak aerasi itu kalau bisa aerotol itu ada cadangan. Pada saat sedang macet yang satu dibersihkan, satu dimasukkan kayak gitu ya. Jadi pompa juga yang pompa sirkulasi rusak kita ganti dengan yang cadangan. Kemudian kondisi adanya ketinggian lumpur juga kita harus sering menyedot ya. Jadi banyak hal-hal yang biasanya terjadi di lapangan itu adalah pengalaman daripada operator, dan operator harus siap bisa mengendalikan, menangani bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya tadi seperti contoh yang tadi ya, melakukan pengecilan oksigen, membersihkan diffusernya, atau juga mengatur laju resirkulasinya, kemudian mengatur beban, mungkin aja beban yang masuk terlalu besar ya sehingga harus dikecilkan, atau bagaimana caranya, itu adalah operator yang bertanggung jawab dan di bawah manajer ya, manajer IPAL. Jadi makanya sekarang itu ada sertifikasi ya. Jadi kalau menjadi operator IPAL itu ada namanya sertifikasi PUPAL. Jadi orang yang akan mengoperasikan IPAL harus punya sertifikasi, dilatih, diuji kompetensinya supaya dia bisa mengajukan bisa mengoperasikan IPAL. Nah nanti operator IPAL ini akan memberikan masalah-masalah kalau tidak bisa ditangani ke manajernya, manajer pengoperasian IPAL juga ya. Di sini sama juga, jadi punya tingkatan manajer dengan operator berbeda, punya sertifikasi juga. Kita supaya menjadi manajer itu harus ikut uji kompetensi dan dia nanti akan mendapat laporan data-data dari si operator, dan kemudian manajer ini harus mampu untuk menangani kasus-kasus yang ada di dalam IPAL ya. Nah itu adalah tentang aerob ya. Nah, ada yang tanyakan sampai di sini banyak sekali ya masalahnya, kalian bisa baca sendiri ya, ada gelembung, ada ini, ada Ibu tuliskan bagaimana menanganinya ya, sampai ada mikroba yang tidak diharapkan ada juga bagaimana cara mengeliminasinya ya. Nah itu adalah tentang aerob. Silakan barangkali ada yang ingin tanyakan. Jadi nanti Ibu beri gambaran bagaimana ya contoh soal daripada proses di lumpur aktif ini, ada beberapa data ya yang harus nanti mungkin Ibu kalau ada waktu minggu depan lah ya Ibu kasih contoh soalnya untuk menyelesaikan bagaimana menghitung variabel di dalam proses lumpur aktif. Baik, kalau nggak ada tanyakan kita akan alih ke anaerob. Kita masuk ke anaerob ya. Ya, ini kita masuk ke proses anaerob. Jadi mungkin yang sudah praktikum sudah tahu ya bedanya antara aerob dan anaerob. Kalau anaerob itu adalah suatu proses biologi yang berlangsung dalam suatu reaktor di mana zat organik atau limbah akan diuraikan menjadi CH4, CO2 dan H2S. Itu yang disebut dengan biogas ya. Dan ini harus tanpa oksigen ya. Jadi sama, zat organik terlarut ini akan dirubah menjadi zat organik yang terendapkan, tetapi di sini tanpa oksigen ya. Namanya anaerob system. Nah, di sini kapan kita menggunakan proses anaerob? Ya, kita menggunakan proses anaerob disarankan kalau BOD dalam air limbah itu lebih besar dari 2000 atau 3000 mg per liter ya. Karena kalau kita menggunakan aerob itu tidak mampu mengolah BOD dengan debit yang tinggi kecuali dia dikombin ya. Ini pun anaerob pun biasanya dikombin antara anaerob dan aerob. Jadi awalnya dia anaerob dulu, nanti sisanya oleh bakteri aerob ya. Jadi kalau kita punya BOD yang tinggi, udah kita pakai anaerob saja. Kalau BOD-nya rendah, kita bisa pakai aerob. Karena apa? Kemampuan dari mikroba dalam mendegradasi punya batasan. Yang aerob lebih
tepat digunakan sampai dengan 3000, tapi di atas 3000 kita gunakan yang anaerob. Nah, pada proses ini anaerob sama konfigurasi reaktornya sama seperti aerob ya, dibagi menjadi beberapa konfigurasi. Nah, di sini berdasarkan dari konfigurasi reaktor maka ada yang disebut dengan pertumbuhan lekat dan pertumbuhan tersuspensi, sama ya, anaerob juga sama. Jadi ada yang melekat, ada juga yang tersuspensi, itu bertumbuh di setiap sudut dari reaktor. Kalau yang reaktor terlekat menempel pada suatu media sehingga membentuk lapisan biofilm, ya sama seperti di aerob. Nah, kalau pada tangki anaerob ini biasanya kalau yang yang ideal itu kita menggunakan 2 reaktor, yaitu untuk memisahkan, 1 reaktor untuk yang pada proses acidogenesis, yang kedua reaktor adalah pada proses metanogenesis, pembentukan metan, tapi ada juga yang menyatukan. Nah, di sini dikatakan bahwa degradasi senyawa organik pada saat proses anaerobik itu akan mengubah, misalnya di sini ada senyawa organik dalam bentuk karbohidrat, ya, serat, selulosa, lemak, minyak, protein, gula, dan lainnya oleh bakteri anaerobik tanpa oksigen akan dirubah menjadi H2O, ya, kemudian gas bio atau metan, yaitu CH4, CO2, dan H2S, dan lain-lain. Ya. Nah, ini kalau di gambar ini 1 reaktor. Jadi reaktor anaerobik berlangsung dalam 1 reaktor, karena di dalam proses anaerobik itu kan ada proses hidrolisis, ada proses acidogenesis, ada proses acetogenesis, ada proses metanogenesis. Ya, ada beberapa pendesain yang cenderung memisahkan. Karena apa? Karena pengaruhnya di pH. pH di proses acidogenesis asam, sementara pada saat kita ingin menghasilkan metan, pH-nya harus ke basa. Nah, jadi banyak kalau dalam 1 reaktor itu terbentuknya metan akan sedikit dibandingkan dengan kalau kita memisahkan menjadi 2 reaktor, ya. Jadi di yang sebelah kiri untuk terbentuk acidogenesis, yang di kanan lebih cenderung untuk kita bentuk metannya. Nah, itu adalah proses anaerobik, ya. Nah, beberapa contoh proses anaerobik, contohnya di sini adalah yang disebut dengan AFR, yaitu anaerobic filter reactor. Jadi menggunakan media, ya. Ada juga yang disebut dengan anaerobic contact reactor atau ACR. Ada juga fluidized bed reactor atau FBR. Ada juga upflow anaerobic sludge blanket (WSB). Nah, ini yang sering banyak digunakan, yaitu WSB, yaitu upflow anaerobic sludge blanket. Jadi proses aliran air itu disebut dengan upflow dari bawah ke atas, kemudian melalui suatu media yang terlekat. Di situ ada lapisan biofilm, kemudian dia akan naik ke atas, ya, sisa dari proses degradasi menuju ke efluen, ya, dan di sini ada gas yang dihasilkan CO2, CH4, H2S akan keluar ke dalam saluran yang sudah ditetapkan, ya. Nah, jadi ini adalah jenis reaktor dari anaerobik, macam-macamnya. Nah, selama proses anaerobik itu ada 4 tahapan yang terjadi dalam pathway-nya, itu ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, ya. Yang mana? Oh, masih di slide ini ya? Masih ini? Kenapa? Ya, belum pindah sebentar. Nah, ini ya. Udah pindah? Nah, ini konfigurasi reaktor. Kemudian ini adalah reaktor yang tadi Ibu sampaikan, ya, 1 reaktor. Nah, ini adalah contoh dari anaerobik, jenis reaktor anaerobik. Kemudian, nah, ini adalah pathway, baru sampai di sini, ya, kita nggak usah ulang lagi. Nah, di sini ada 4 tahap atau ada 4 pathway menuju ke pembentukan metan, yaitu proses hidrolisis, ya. Ini akan mengubah zat organik atau karbon, ya, organik akan dirubah menjadi unsur yang lebih sederhana, zat organik yang lebih sederhana. Kemudian dari sini akan melalui proses acidogenesis akan menjadi asam rantai pendek, ya.
sini misalnya ada asetat, propionat, butirat ya, propionat, butirat, asetat. Nah, itu akan terjadi itu. Nanti asam organik rantai pendek ini oleh bakteri asetogenesis akan dirubah menjadi asetat, H2O dan CO2, dan asetat H2O dan CO2 ini merupakan satu bahan yang akan dirubah oleh bakteri metanogenesis menjadi CH4 dan CO2. Jadi bakteri yang berperan itu banyak, ada hidrolisis, ada asidogenesis, ada asetogenesis, ada metanogenesis. Nah, ini pH yang akan berlangsung pada saat proses asido maupun aseto itu bisa di bawah normal, di bawah netral ya, bisa di bawah 7. Sementara pada saat proses pembentukan metan, pengubahan dari asetat menjadi CH4 itu akan berlangsung pada pH di atas 7 ya. Nah, sehingga kalau kita mempunyai reaktor 2, yaitu kita memisahkan proses asidogenesis di reaktor A dan kemudian proses berikutnya adalah asidogenesis dan metan, maka itu akan lebih baik ya, akan lebih optimum dalam menghasilkan metan. Kalau disatukan ya agak susah karena bakteri metanogenesis mungkin akan tidak aktif pada saat asamnya banyak ya. Dan kemudian baru aktif kalau asamnya sudah berkurang baru dia menghasilkan metan. Nah, jadi biasanya menggunakan 2 reaktor ya untuk menghasilkan CH4 dan CO2 dan H2S. Nah, siapa yang melakukan proses pemecahan tahap-tahapan ini ya, seperti di sini dikatakan pada saat hidrolisis itu ada peristiwa pemecahan molekul yang berukuran besar menjadi molekul berukuran kecil ya, yang melakukan adalah bakteri saprofilik. Ya, bakteri saprofilik ini akan mengubah senyawa organik yang rantai panjang misalnya menjadi yang pendek atau yang sederhana, yaitu prosesnya adalah hidrolisis ya oleh bakteri saprofilik. Kemudian setelah itu dari hidrolisis akan dirubah menjadi asidogenesis rantai pendek ya. Bakteri asidogenesis ini akan membentuk asam ya. Jadi seperti asam rantai pendek seperti asetat, butirat, propionat gitu. Nah, ini oleh juga mikroba ya, mikroba yang akan mendegradasi ya. Nah, mikroba jenis yang asidogenesis. Nah, ini nanti bakteri ini akan hidup kalau kondisinya adalah asam ya. Jadi hasil prosesnya adalah H2O, NH3, H2S ya, asam format, asam asetat, asam laktat, asam butirat, asam propionat, dan etanol ya. Nah, ini oleh bakteri asidogenesis. Kemudian ada lagi bakteri asetogenesis. Bakteri asetogenesis ini juga akan mengubah hasil dari proses asidogenesis rantai pendek tadi menjadi asetat ya, dan CO2 dan H2 dan H2O, dan di sini ada reaksinya di sebelah kanan kalian lihat. Nah, ini akan dirubah menjadi asidogenesis menjadi oleh aksidogenesis ya, peristiwanya bakterinya adalah bakteri asidogenesis menjadi bahan baku untuk dijadikan metan. Ya, jadi asam propenat semuanya tadi dirubah menjadi asetat dan kemudian akan menjadi bahan baku dari metan. Dan pada saat pH-nya sudah naik ya, sudah 7, kemudian itu mungkin bahan bakunya sudah mulai habis, maka akan dirubah proses asidogenesis ini akan dirubah menjadi metanogenesis di mana asetat dan H2O2 akan dirubah menjadi CH4 dan CO2 ya. Nah, prosesnya ini akan disebut dengan proses metanogenesis dan di sini bakteri juga bakteri metan ya yang akan mengubah asam asetat ya di sini menjadi CH4 dan CO2 seperti reaksi yang ada di sebelah kanan ya. Nah, ini sasaran kita ini. Sasaran kita adalah terbentuknya asetat. Karena asetat ini merupakan bahan yang akan bisa dirubah oleh bakteri metanogenesis menjadi CH4 dan CO2. Jadi dalam proses anaerobik ini, bakteri yang bekerja itu tidak satu, tapi banyak saling membantu. Yang membentuk hidrolisis, yang merubah menjadi rantai pendek, kemudian menjadi asam rantai pendek, kemudian menjadi asetat, asetogenesis, kemudian menjadi metan.
itu bakterinya semua berbeda ya. Nah, makanya disebut dengan mixed culture, itu adalah jelas lihat pada proses anaerobik ya, walaupun pada proses aerobik juga banyak mikroba yang mix ya, tidak satu ya. Nah, ini adalah faktor yang penting ya untuk mempengaruhi proses anaerobik. Jadi proses anaerobik itu akan baik apabila faktor-faktor ini dipenuhi. Ya, sebagai contoh misalnya adalah adanya pH ya. pH ini harus pada pH yang netral. HRT ya. High retention time juga ada pada waktu yang sesuai dengan rancangan. Nutrisi ya, nutrisi juga harus diberikan sesuai dengan perbandingannya. Kemudian alkalinitas ya, yang ada di dalam air limbah juga penting ya. Ini adalah berhubungan dengan karbonat ya. Kemudian ukuran reaktor juga berpengaruh ya untuk menjadi efisiensi yang baik, dan suhu juga berpengaruh. Jadi semua ini nanti kita lihat harus berapa rancangan percobaan yang baik. Nah, itu harus kita penuhi gitu ya, sama seperti tadi di aerob juga ada. Nah, pH dan alkalinitas di sini ya, kalau kita lihat bahwa pH itu harus bersekitar untuk air aerob itu berkisar 6,5 sampai 7,5 yang baik gitu ya. Walaupun bisa misal dari 6 sampai 8,3 juga masih bisa, tetapi yang paling baik adalah 6,5 sampai dengan 7,5. Nah, di sini kalau dikatakan di sini sekurang-kurangnya 6,2, kalau terlalu rendah maka akan terjadi kematian mikroorganisme ya. Jika ada kandungan sulfat di dalam air limbah juga itu akan berbahaya ya, karena akan membentuk H2S. Nah, ini oleh karena itu limbah itu harus dalam kondisi netral. Kalau nanti limbahnya itu asap, akan terbentuk H2S dan mencegah keracunan di sini ya. Jadi adanya pH yang netral mencegah keracunan, kalau enggak terbentuk H2S dan akan meracuni mikroorganisme. Nah, di sini yang perlu diketahui pada saat alkalinitas di dalam air limbah itu berada pada nilai 2.500 sampai dengan 5.000 mg per liter, itu akan peningkatan dari asam volatil akan terjadi dan akan terjaga berkat penurunan dari pH ya, sekecil mungkin. Jadi artinya bahwa akan ada penambahan bikarbonat pada posisi anaerob ke dalam reaktor yang bertujuan untuk mengendalikan level pH dan alkalinitas. Jadi alkalinitasnya harus 2.500 sampai 5.000. Dengan apa? Ya kita bisa menambahkan metanol, atau kita menambahkan supaya alkalinitas ini terjaga, karena ini akan berhubungan dengan level dari pH ya, akan berhubungan dengan pH sehingga pH-nya tidak bekerja pada pH optimum. Nah, kemudian nutrisi ya, nutrisi ini kan sudah yang praktikum juga sudah tahu bagaimana kita harus punya perbandingan yang baik, yaitu antara BO/DNP yaitu 100:5/1. Nah, di sini nutrisinya itu bisa C diambil dari glukosa, N bisa diambil dari NH4Cl atau dari KNO3, kemudian P dari KH2P4, kemudian ada MgSO4, ada CaCO2, ada FeCl2. Ini kalau untuk anaerobik agak lebih macam-macam ya. Tetapi kalau untuk aerobik cukup dengan C dari glukosa, kemudian KH2P4 yaitu dari mengambil P-nya, untuk mengambil nitrogennya dari KNO3 ya. Nah, ini kita masukkan yang udah praktikum aerob, anaerob ya sudah tahu, kita campurkan dalam air keran, kita masukkan sebagai nutrisi ya. Nah, kemudian temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu juga sangat berpengaruh. Ya, di sini pada proses anaerobik itu karena ada jenis bakteri yang mempunyai ruang gerak atau kondisi optimum pada temperatur tertentu. Ya, seperti di sini ada bakteri yang mesofilik, termofilik ya. Nah, itu bisa bekerjanya, kita lihat di sini rentangnya ada 20 sampai 45, ada 45 sampai dengan 75 ya. Kemudian ada temperatur optimumnya juga ada. Nah, ini harus dipenuhi, makanya suhu itu betul-betul harus diukur ya untuk mengetahui pada rentang berapa anaerobik itu berlangsung. Ya. Karena kalau di luar rentang ini tidak akan terjadi proses anaerobik ya. Sehingga diperlukan tabel untuk mengetahui bakteri apa yang sedang bekerja
dan rentang pH yang harus dipenuhi berapa. Nanti kita bisa sesuaikan, kita bisa mengatur pH-nya itu supaya pH optimum. Kalau terlalu tinggi kita tambahkan asam, terlalu rendah kita naikkan dengan kapur misalnya, gitu ya. Kemudian ukuran, ternyata ukuran dari reaktor juga berpengaruh ya. Jadi sebaiknya ukuran dari reaktor ini berpengaruh terhadap penyisihan zat organik ya. Nah di sini reaktor yang paling baik itu memiliki rasio antara panjang terhadap diameter itu ada L atau D, tinggi dan tingginya itu harus berada pada 1,83 sampai 5,6 ya. Jadi rasio panjang terhadap diameter atau L per D ya, panjang dengan diameter harus sekitar 1,83 sampai 5,6. Ini akan menghasilkan kinerja dan imobilisasi dari mikroba atau mikroorganisme ini yang lebih baik dibandingkan dengan reaktor L per D-nya adalah 0,61 sampai 0,93. Jadi yang terbaik itu adalah 1,83 sampai dengan 5,6. Jadi desain reaktornya harus memenuhi aturan ini ya. Nah, kemudian reaksi waktu tinggal. Maaf ada yang kelewat ya. Tadi ukuran, sekarang waktu tinggal. Jadi waktu tinggal lamanya limbah dalam bak anaerobik ya atau HRT ini juga berpengaruh terhadap efisiensi ya. Jadi semakin lama HRT, semakin kecil laju alir, biasanya efisiensinya semakin baik dibandingkan dengan waktu tinggal yang sebentar, debitnya yang besar, sehingga menghasilkan efisiensi yang rendah ya. Nah, di sini ada beberapa contoh bahwa waktu tinggal ya dengan efisiensi itu untuk berbagai untuk berbagai parameter kita bisa lihat di sini bahwa waktu tinggal semakin lama itu akan meningkatkan efisiensi ya. Waktu tinggal karena apa? Karena berarti laju alirnya lama, waktu kontak antara mikroba dengan limbah itu lebih lama ya, sehingga efisiensinya menjadi besar. Tetapi tetap HRT ini ada batasan, tidak boleh terlalu besar, harus dalam range yang kita rencanakan. Kemudian ada contoh reaktor nitrifikasi, adalah proses anaerob ya, tetapi kombinasi dengan aerob. Nah, pada reaktor nitrifikasi ini untuk menghilangkan amonia ya, yaitu amonia NH4+ akan diubah menjadi nitrat, kemudian diubah menjadi nitrit dan kemudian menjadi N2 ya, menjadi gas. Nah, pada saat proses nitrifikasi itu ada beberapa bakteri yang bekerja pada saat proses nitrifikasi, yaitu pada umumnya dilakukan oleh 2 mikroba, yaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nah, ini pada saat proses terjadi pengubahan menjadi nitrit dan nitrat itu adalah Nitrosomonas, kemudian nanti menjadi N2 itu adalah Nitrobacter. Dan yang perlu diketahui ini adalah faktor lingkungan yang harus dijaga, adanya pH, adanya oksigen terlalu tidak boleh ada sama sekali, adanya C per N harus 25 sampai 30, nah, kemudian suhu tadi sudah kita lihat, dan berbagai senyawa toksis harus tidak ada. Paling kecil adalah di bawah 0,1 mg per liter, dan DO-nya ini akan baik yaitu kalau di atas 1 mg padahal prosesnya adalah anoksik ya. Jadi proses nitrifikasi ini untuk menghilangkan amonia, misalnya pabrik pupuk ya, atau pabrik pertanian itu akan menghilangkan, dan proses yang terjadi itu tadi seperti Ibu sampaikan, dari amonia menjadi nitrat, menjadi nitrit, menjadi N2 ya, kemudian dilepaskan ke udara ya. Nah, nitrifikasi ini adalah biasanya anaerob ya. Dari sini terjadi proses denitrifikasi jika terjadi di dalam limbah itu banyak organiknya. Jadi ada cukup karbonnya. Kalau nggak ada karbon tidak bisa bekerja karena mikroba ini sangat bergantung kepada karbon dalam mendegradasi, mengkonversi nitrat menjadi nitrogen ya. Jadi diperlukan
karbon yang banyak, bukan diperlukan oksigen. Kalau oksigen malah harus nggak ada, tapi diperlukan karbon ya. Jadi diyakinkan harus ada karbon di dalam proses denitrifikasi pengubah secara anaerob mengubah nitrat menjadi N2. Nah, ini adalah bakteri yang berperan di dalam proses baik anaerob maupun aerob, yaitu kita lihat di sini sangat banyak bakterinya, namanya juga mixed culture ya. Ada saprophilik ya, ada dan banyak ini bisa dibaca ya. Nah, bakteri ini akan bekerja dengan optimal sekali lagi pada kondisi optimum sesuai dengan kondisinya. Apakah aerobik, apakah anaerobik ya. Masing-masing punya kemampuan di dalam degradasi sesuai dengan pH optimumnya. Jadi kita harus menyesuaikan ya dari mikroba yang ada. Nah, kalau ini contoh pengolahan COD/BOD ya, TSS, amoniak, fosfor dan halogen. Jadi misalnya di dalam air limbah itu kita mendapatkan ada COD/BOD yang tinggi, kemudian ada TSS juga tinggi, ada amoniak, ada fosfat dan ada H2S, maka kita lebih cenderung menggunakan proses biofilter anaerob dan aerob yang dikombinasikan. Mengapa menggunakan biofilter adalah untuk menempelnya mikroba di dalam media supaya efisiensinya tinggi atau touch growth ya, membentuk biofilm yang kemudian akan reaktor ini dilengkapi dengan media yang rongga-rongganya akan diisi oleh mikroba ya. Nah, pada proses ini pengubahan yang terjadi dalam proses anaerob itu adalah mengubah COD/BOD menjadi CH4 dan CO2 ya. Kemudian kalau ada nitrat ini akan diubah menjadi N2 ya di proses anaerobik karena denitrifikasi terjadi di proses anaerobik ya. Nah, di sini pada saat ini maka ada pelepasan fosfor. Nah, pelepasan fosfor ini akan dipakai ya. Ini akan dilepaskan dari dalam sel dan ini akan dipakai oleh mikroba yang lain. Sementara proses aerobik yaitu akan menurunkan COD/BOD ya. Sisanya dari anaerobik tadi yang tidak diturunkan di proses aerobik menghasilkan CO2 H2O dan amonia ya dari limbah yaitu NH4 akan dirubah menjadi nitrit dan nitrat. Dan nanti di anaerobik baru nitrat menjadi N2. Nah, di sini fosfor akan dioksidasi, diuraikan untuk sintesa sel ya dan transformasi energi dari H2S menjadi H2SO4. Nah, mikroorganisme yang tumbuh ini menempel di permukaan media atau sering dikenal dengan medianya itu sarang tawon karena berlubang-lubang seperti tawon, sarang tawon. Kemudian nanti mikroba akan bernaung di dalam sarang tawon ini dan kemudian akan membentuk lapisan biofilm atau lendir yang menandakan bahwa proses biologis sudah berjalan dengan baik karena terbentuk bioflok hasil degradasi dari zat organik oleh mikroorganisme. Nah, ini ada juga pengolahan contoh COD/BOD, TSS, amonia dan fosfat ya. Nah, ini menggunakan proses anaerobik, anoksik ya dan aerobik. Jadi ini ada fakultatifnya ya. Jadi pertama di proses anaerobik diharapkan akan mengubah amoniak ini yaitu yang sudah menjadi nitrat menjadi N2 ya. Dan di sini terjadi proses anaerob jadi tidak ada oksigen. Jadi mikroba ini mengambil karbon ya untuk mendegradasi COD ini menjadi CH4 dan CO2 ya. Dan di sini adalah berasal dari nitrat yang sudah menjadi tidak dari amoniak tapi dari nitrat ya. Kemudian dirubah menjadi N2. Nah, tahap kedua adalah anoksik. Pada kondisi anoksik ini apa yang akan dilakukan oleh mikrobanya adalah akan terjadi pengubahan COD dan BOD akan berkurang ya sebagai donor elektron. Ya. COD BOD ini akan turun karena mendonor elektron untuk proses anoksik ya, yaitu mensuplai karbon ya. Jadi mensuplai karbon ke proses fakultatif sehingga karbonnya turun otomatis COD BOD-nya turun. Tahap ketiga adalah aerobik, di mana di sini COD dan BOD akan dirubah menjadi CO2, H2O dan bioflok ya. Nah, pada proses aerobik ini juga sekaligus amonia yang ada akan dirubah menjadi nitrit dan nitrat atau disebut dengan nitrifikasi. Nah, fosfor
akan menjadi sintesa sel dan transfer energi, ya transportasi energi. Dan tahap 4 aerobik lagi, masuk ke aerobik lagi untuk mengosongkan gas sebelum ke bak pengendap, ya. Karena terbentuk gas harus dikosongkan, ya. Kemudian di 5 masuk lagi anoksik untuk menurunkan sisa-sisa dari polutan, ya. Nah, ini adalah proses contoh-contoh proses anaerobik, ya. Sekarang bagaimana penyisian fosfat? Fosfat itu juga sering banyak di dalam air limbah. Nah, penyisian fosfat ini adalah bisa dilakukan bersama-sama dengan adanya BOD, COD, dan amoniak. Dan pada kondisi aerob ini fosfat terlarut akan diambil oleh bakteri disintesis menjadi ortofosfat. Itu dengan menggunakan energi yang dihasilkan dari proses oksidasi COD dan BOD, ya. Itu kondisi aerob. Kemudian pada tahap awal aerasi pH-nya turun dulu, ya, melarutkan kandungan fosfat. Kemudian nanti akan menjadi normal. Nah, kemudian pada tahap aerasi pH-nya meningkat kembali menyebabkan terjadinya presipitasi dari fosfat tadi dan menggabung antara komponen fosfat ke dalam endapan, jadi ke dalam lumpur, ya. Nah, di sini penambahan larut kapur, ya, untuk membuat tersuspensi. Itu yang aerob. Yang anaerob bisa juga dilakukan pelepasan fosfat dari dalam sel sebagai hidrolisis asam lemak rantai pendek. Nah, ini ada perawatan IPAL, ya. Bagaimana kita merawat IPAL dalam kondisi anaerobik. Jadi usahakan IPAL itu pada saat memasuk aliran ke dalam IPAL tidak ada bahan-bahan yang akan mengganggu pompa, valve, dan sebagainya yang pernah kita ceritakan di awal. Jadi harus ada bak bak ekualisasi dan dilengkapi dengan screening, ya, saringan kasar. Nah, kemudian nanti dia akan masuk ke IPAL dan tentunya kemungkinan kotoran-kotoran ini akan menumpuk sehingga harus dipisahkan setiap saat, setiap minggu, ya. Kemudian apa yang akan dilakukan di dalam operasi IPAL itu adalah selalu mengontrol tinggi lumpur di dalam bak sedimentasi, ya, tidak boleh lebih tinggi dari rencana yang ada dalam kriteria perancangan. Kemudian bak ekualisasi juga ini harus ada, ya, mutlak ada, karena di bak ekualisasi ini merupakan tempat untuk menyamaratakan aliran baik konsentrasi maupun debitnya. Dan kemudian ini harus dirawat, dibersihkan tiap saat, ya, takut ada kotoran yang masuk ke dalamnya. Nah, kemudian nanti juga kita harus melihat kondisi yang mungkin tidak terjadi seperti biasa, ya, adanya point block, ya, adanya blok yang terdispersi, adanya gelembung, adanya foam dan sebagainya, itu harus betul-betul diamati, ya. Nah, kemudian yang penting adalah blowernya, ya, sirkulasi, ya, pompa sirkulasinya, kemudian merawat pompa air, ada cadangannya, ya, harus dirawat tiap 4 bulan sekali, ya. Kemudian juga kita melakukan perawatan yang harus dilakukan oleh pabrik, ya. Misalnya ada komponen yang tidak ada kita bisa ganti, jadi harus diberikan ke pabriknya. Nah, itu adalah perawatan IPAL. Nah, baik, kita sudah menyelesaikan aerobik dan anaerobik, ya. Nanti minggu depan kita akan selesaikan filtrasi dan voltasi sebagai rangkaian dari pengolahan secara fisika, dan kemudian ada pengolahan kimia secara sederhana. Dan nanti di hari satu kali lagi, ya, dan mungkin nanti kita sempatkan untuk melihat soal-soal secara sepintas. Nah, baik, hari ini kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelumnya Ibu informasikan bahwa pada saat UTS Ibu harapkan semua hadir secara offline. Kemudian bagi yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal urusan dengan MBKM, maka harus menginfokan ke Ibu untuk dilakukan diskusi bagaimana menyelesaikannya. Dan kemudian pada saat ujian itu boleh membawa rumus, ya, 1 lembar dan hanya sisi muka saja. Tidak boleh bolak-balik
Jadi hanya sisi muka boleh ditulis rumusnya dan tidak boleh ada lain-lain selain rumus. Diberi nama dan NIM dikumpulkan pada saat ujian bersama dengan soal dan lembar jawaban. Ya, jadi boleh membawa rumus tapi hanya satu sisi dan ukurannya adalah boleh ukurannya apa ya? Lebih kecil dari A4 lah ya, lebih kecil dari A4. Kemudian tidak boleh ada contoh soal, tidak boleh ada teori, tidak boleh ada apa-apa. Yang ada hanya rumus saja, ya, rumus yang sudah Ibu sampaikan di dalam PPT. Nah, dan bawa kalkulator, tidak boleh menggunakan HP untuk menghitung menghitung hitungan-hitungan, gunakanlah kalkulator. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Dan kemungkinan ya ini aja deh, kan kalian suka pakai ini ya, pakai kertas yang pakai apa tuh di bolong-bolong itu di binder itu ya? Binder Bu. Iya, itu aja, segitu aja ukurannya ya. Cukup kok, nggak, ya, ya itu saja. Iya, iya, bagian depan aja ya. Dan dikasih nama, dikasih nama. Nah, terus kalau misalnya barangkali ya ini Ibu nggak tahu, barangkali ada soal yang